Shalom, perkenalkan nama saya Adelia Teloim. Saya dari Puripak semester 1 kelas B. Di sini saya akan menjelaskan tentang periodisasi sejarah gereja umum. Bagian yang pertama pada tahun 30 sampai 590 Masehi. Sejarah gereja kuno. Sejarah gereja kuno ini dibagi menjadi dua tahap. Tahap yang pertama, sejarah gereja kuno pada tahun 30 sampai 312 Masehi. Ciri-cirinya sebagai berikut. A. Bentuk organisasi yang ada berupa presbyteros, episkopal, dan diakonos. B. Adanya filsafat-filsafat dan penganiayaan gereja. Tahap yang kedua yaitu pada tahun 313 sampai 590 Masehi. Memiliki ciri-ciri sebagai berikut. A. Konstantinus Agung menjadi pembebas gereja. B. Adanya konsili-konsili Nicea. C. Berdirinya biara-biara dan pecahnya gereja barat dan timur. Bagian yang kedua, pada tahun 590 sampai 1992 atau 1517 Masehi. Sejarah gereja abad pertengahan. Tahap yang pertama, tahun 590 sampai 910 Masehi. Ciri-cirinya sebagai berikut. A. Gereja Barat atau Gereja Roma Katolik yang dipimpin oleh uskup atau paus. B. Gereja Timur mempunyai peranan memikirkan hal rohani saja. Tahap yang kedua pada tahun 910 sampai 1300 Masehi. Memiliki ciri-ciri sebagai berikut. A. Adanya pembaharuan biara di kolam Prancis. B. Teologinya hampir semua mengikuti Katolik. C. Adanya kebanggaan ilmu pengetahuan. Dan D. Adanya perang salib. Tahap ketiga pada tahun 1300 sampai 1492 atau 1517 Masehi. A. Adanya perpecahan di GKR dan hidup gereja merosot. B. Adanya usaha mereformasi gereja. C. Gerakan Renaissance. Bagian yang ketiga pada tahun 1492 sampai 1516 atau 1900. Sejarah gereja zaman baru memiliki beberapa tahap. Tahap yang pertama, pada tahun 1521 Masehi, Martin Luther diadili di Pengadilan Tinggi Jerman. Tahap yang kedua, pada tahun 1529 dan pertemuan tingkat tinggi tujuannya mempersatukan kembali gereja-gereja Kristen menjadi GKR. Sejarah gereja zaman baru memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, GKR berusaha mengembangkan orang Protestan ke Katolik. Yang kedua, GKR memperbaiki kelemahan yang ada dalam gereja, khususnya doktrin. Kemudian, gereja Katolik memperlebar sayapnya ke negara baru atau kontrak reformasi. Sekian dari penjelasan saya. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.